contoh subjek riset. Ini pemimpin perempuan ya, sudah mengalami persoalan menstruasi. Iya. Silakan Bu. Ya, selanjutnya pembahas Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Nurjana Maki. Beliau sebagai Rektor IAIN Netro ya akan menanggapi atau memberikan masukan Profesor Tesis Dr. Wahdi. Ya, kita dengar baik-baik. Tim pembahas seminar proposal tesis pasca sarjana IAIN Netro sebagai ketua sidang atau moderator Bapak Dr. Mukhtar Hadi MSI. Saya hormati pembahas utama atau penguji utama Bapak Dr. Suhairi SAGMH. Saya sebagai penguji tambahan beserta Bapak Dr. Azmi Sirajuddin LCM Hum juga sebagai penguji pendamping pada hari ini, mengujikan Saudara Wahdi Sirajuddin. Masih siap ya? Masih sanggup ya? Baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat atas terlaksananya seminar proposal. Ini menjadi langkah positif untuk segera selesai. Karena kalau tidak pernah seminar proposal, maka tidak akan pernah selesai tesis itu. Ini merupakan rangkaian yang memang harus dilalui oleh mahasiswa ketika proses penyelesaian tesis maupun skripsi di S1. Baik, sudah banyak tadi yang dipertanyakan oleh penguji utama, lalu ditambahi oleh ketua sidang tadi. Saya tidak banyak-banyak, karena nanti yang banyak adalah ketika sering bertemu dengan saya. Semakin sering bertemu dengan saya, maka semakin sering bisa cepat selesai. Baik. Amin. Setelah saya telaah dari apa yang ditulis, kemudian saya melakukan perenungan. Saya merenung ini untuk membaca tesis Pak Wali Kota. Saya bangga sekali sebagai pimpinan di IAIN Metro memiliki mahasiswa yang hari ini sebagai Wali Kota Metro. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semua pejabat yang ada di Lampung untuk bisa ikut serta bersama dengan IAIN Metro kuliah di pasca sarjana IAIN Metro. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kok ketika membaca judul kemudian melihat isi yang di dalamnya, yang kemudian saudara berupaya untuk melihat secara kuantitatif atau menilai secara kuantitatif yang kemudian dibahasakan menjadi kualitatif. Ini sungguh luar biasa. Artinya penelitian mix yang dilakukan yang kemudian memberikan makna yang lebih luas kepada masyarakat. Dan satu hal yang juga perlu kita ketahui lebih dalam, karena memang Saudara Wahdi Sirajuddin ini sebagai dokter, dan ini menjadi ilmu yang sangat berharga bagi kita di bidang kedokteran, yang memang kita tidak memiliki spesifikasi keilmuan itu. Tetapi dari apa yang disampaikan ini, saya kok melihatnya justru, ini kalau tidak salah ya, justru saudara ingin melihat pengaruh gangguan menstruasi terhadap optimalisasi kepemimpinan perempuan di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam. Sehingga dari melihat pengaruh itu,
nanti akan dilihat tadi kan efektif, tidak efektif, sangat efektif, kurang efektif gitu ya. Dari sisi optimalisasinya. Tapi kemudian gangguan menstruasi ini harus dimunculkan fase-fase menstruasi itu, mulai dari latar belakang masalah. Fase menstruasi itu sehingga kemudian tadi diberikan masukan oleh penguji utama, ketika fase menstruasi dari usia sekian sampai usia sekian itu akan berdampak pada apa? Nanti akan dilihat pada penelitiannya. Kemudian fase menstruasi dilihat dari umur ya, tingkatan umur itu bisa. Nah, ini justru akan menarik melihat apakah kemudian gangguan menstruasi itu berpengaruh terhadap kepemimpinan yang dilakukannya. Tadi itu. Jadi kan kalau saya sebagai perempuan mengalami hal itu dan kemudian melihat fenomena yang ada perempuan yang mengalami menstruasi itu lebih dari 1 minggu. Nah, ini apakah berpengaruh terhadap kepemimpinannya? Nah, itu yang nampaknya itu yang perlu dilihat di sini. Sehingga ketika itu berpengaruh nanti, maka bisa jadi atau boleh jadi nanti juga akan berpengaruh terhadap kebijakan, karena mengalami menstruasi yang lama, apakah kemudian berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan yang diberikannya, karena faktor emosional, ya kan, faktor emosional, faktor psikologi dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi menarik gitu ketika kemudian melihat dari aspek ini. Tapi jangan lupa kemudian ketika kita menampilkan hal-hal ini, jangan lupa karena perspektifnya hukum Islam, maka saudara harus memperlihatkan mulai dari latar belakang masalah. Perspektif hukum Islam yang berbicara tadi, saya justru melihat atau mendengar ketika saudara menyampaikan tadi dari Al-Quran demikian, ayat-ayat Al-Quran demikian, kemudian hadis menyatakan demikian. Itu penting untuk disampaikan mulai dari latar belakang masalah. Bagaimana hukum Islam berbicara tentang menstruasi bagi perempuan. Nah, ini menjadi landasan untuk melihat apakah kemudian gangguan menstruasi itu akan berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan, khususnya di kota metro. Ini gambaran atau pemikiran saya yang pertama setelah saya mendengar langsung. Karena kalau kadang-kadang membaca, ya Pak Ketua, membaca dengan mendengarkan langsung itu bisa berbeda. Betul. Gitu kan, bisa berbeda. Nah, saya setelah mendengarkan pemaparan dari saudara Wahdi tadi, gitu kan, timbul inspirasi saya. Gitu. Lebih fokus ketika membahas tentang pengaruhnya gitu. Ini kan saran. Atau kemudian melihat dampak. Tapi kalau dampak ini kan lebih kepada kualitatif ansih. Kalau pengaruh dia bisa kuantitatif lalu kemudian menjadi kualitatif. Nah, kalau dampak gangguan menstruasi terhadap optimalisasi kepemimpinan perempuan di kota metro. Melihat dampaknya. Jadi dampak gangguan menstruasi itu seperti apa? Ini lebih kepada kualitatif ya, kualitatif. Nah, ini akan lebih menjurus gitu. Akan lebih menjurus penelitian yang saudara lakukan, dan nampaknya ini memang penting disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pemangku kebijakan, sehingga kemudian tidak menjadi alasan gitu. Ketika kemudian perempuan ini menjadi pemimpin lalu mengalami menstruasi, jangan menjadi alasan gitu. Jangan menjadi alasan untuk kemudian tidak bisa menjalankan tugasnya.
tapi bagaimana kemudian bisa mengatasi. Nah, mungkin nanti pada rekomendasinya itu saudara juga bisa menampilkan saran ataupun rekomendasi yang bisa diberikan bagi perempuan-perempuan, pemimpin perempuan itu ketika mengalami menstruasi itu demikian. Nah, itu nanti ketika memberikan rekomendasi. Nah, kemudian ini lagi-lagi tadi sudah dikasih pakem oleh Pak Ketua ya. Kita seminar proposal, jadi bukan menghakimi ya Pak, bukan menguji maksudnya, tapi memberikan masukan. Saya juga belum melihat setelah tadi di latar belakang masalah ya, itu maka kalau kemudian judulnya adalah pengaruh, ya pembahasannya tentang pengaruh, maka kemudian pertanyaan penelitiannya akan sesuai karena lebih kepada kuantitatif. Kalau pertanyaan yang awal ini itu asik kualitatif, nah, maka kemudian pertanyaannya bisa menggunakan apakah ada pengaruh antara gangguan menstruasi terhadap optimalisasi kepemimpinan perempuan di kota metro sebagai lokusnya kota metro tadi. Lalu kemudian setelah pertanyaan itu apakah, lalu kemudian membentuk pertanyaan yang mengarah kepada kualitatif. Nah, bagaimana gitu kan? Bagaimana dengan adanya gangguan menstruasi ini kita melihat dalam perspektif hukum Islamnya seperti apa? Nah, ini penting untuk disampaikan karena memang kita akan melihat secara fokus pembahasan ini dalam hukum Islam, dan ini nampaknya belum banyak dituangkan ya di proposal ini. Nah, itu lebih fokus di situ, lebih fokus sehingga bagaimana pendapat para fuqaha, bukan tidak ada, kan ada pendapat para fuqaha terkait dengan menstruasi, itu kan ada. Nah, itu perlu disampaikan mulai dari latar belakang masalah sampai dengan landasan teorinya. Landasan teorinya penting, pendapat para fuqaha tentang menstruasi bagi perempuan. Nah, itu kan ada di sana. Kemudian juga saya menganggap penting penelitian relevan itu dicari yang terkait dengan kedokteran. Tadi kan belum ada penelitian relevan yang berbicara terkait dengan kedokteran. Jadi apakah sudah ada atau belum terkait dengan menstruasi ini, bagaimana dalam perspektif yang kemudian dikaitkan dengan kepemimpinan? Apakah sudah ada? Kalau memang belum ada, paling tidak ada gambaran penelitian relevan tentang menstruasi itu dari aspek kedokteran. Kemudian tadi sudah saya katakan tidak terlihat secara spesifik terkait dengan persoalan haid dalam hukum Islam. Lalu juga saudara perlu memasukkan ataupun mencantumkan tadi teks ayat Al-Quran yang berbicara tentang menstruasi, lalu hadis-hadis yang juga berbicara tentang menstruasi. Itu perlu disampaikan secara umum di latar belakang masalah, lalu kemudian nanti itu menjadi salah satu landasan teori, ya, landasan teori untuk melihat bagaimana menstruasi atau haid, ya, haid dalam hukum Islam itu. Karena yang ada di sini baru kepemimpinan perempuan dalam Islam, bukan dalam hukum Islam, tapi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, ini kan diatur ya tentang cuti hamil dan cuti melahirkan, ya kan? Nah, itu mungkin bisa dijadikan salah satu landasan yuridis yang berlaku di Indonesia, sehingga kemudian apa filosofinya kemudian pemerintah ini memberikan
memberikan dispensasi ya. Itu kan dispensasi yang luar biasa. Kalau dulu hanya cuti melahirkan, sekarang ini ada cuti hamil. Jadi 1 bulan sebelum melahirkan, lalu 2 bulan setelah melahirkan. Itu cuti yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan. Ini aspek positifnya adalah pemerintah sudah care terhadap perempuan kan. Jadi betul-betul diperhatikan kesehatan reproduksi perempuan, sehingga kemudian diberikan cuti hamil dengan cuti melahirkan. Nah ini juga kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu, kalau dia tidak spesifik tentang haid, tapi kan kemudian bisa dijadikan salah satu dasar gitu ya, salah satu dasar kenapa kemudian ini penting dilakukan penelitian, melihat dari aspek menstruasinya, bukan hamil dan melahirkannya, tapi dari aspek menstruasinya. Nah, ini harus dibuktikan dengan data awal di latar belakang masalah, dengan melakukan prasurvei awal kondisi real yang ada di masyarakat atau di kepemimpinan tadi itu. Apakah kemudian ketika melihat seorang perempuan yang menjadi pemimpin itu, ketika dia mengalami menstruasi, apakah kemudian ada alasan-alasan yang disampaikan gitu. Nah ini kan penting untuk dilakukan, sehingga prasurvei ini menjadi dasar bahwa ini penting untuk dilakukan, penelitian ini penting dilakukan sebagai data awal bahwa menstruasi bagi perempuan itu tidak boleh diabaikan. Sepertinya itu yang menjadi titik poin ya dari tesis saudara itu, bahwa menstruasi apalagi sampai kepada gangguan menstruasi yang dialami perempuan ketika menjadi pemimpin itu sangat penting diteliti dalam rangka untuk melihat dampak dari peristiwa itu. Apakah berpengaruh kepada kebijakan yang ditetapkannya, atau pengaruh terhadap perilaku kepemimpinannya, atau pengaruh terhadap psikologi bagi kepemimpinannya itu. Nah ini nanti bisa juga menggunakan psikologi sosial ya, atau psikologi hukum sosial. Psikologi hukum lah ya. Bisa. Nah, bisa pakai psikologi hukum, itu pasti Pak Azmi yang paling paham tuh tentang psikologi hukum itu. Bisa langsung berguru kepada beliau. Amin. Nah, ini masukan dari saya ya, yang sesungguhnya ini sudah sangat representatif ya. Artinya sebuah proposal yang halamannya cukup banyak, ini luar biasa ya. Ada sampai ini sudah tesis ini sebenarnya, minus penelitian. Jadi ini sudah 3/4 tesis yang kemudian bisa dilanjutkan atau dilengkapi dengan penelitian di lapangan, dengan data-data yang perlu disampaikan. Hanya memang saya sepakat dengan pembahas utama, fokus gitu. Jadi kalau nanti saudara ingin menyampaikan tentang visi misi Kota Metro dan sebagainya, itu nanti bisa disampaikan ketika sudah melakukan penelitian di bab 4, itu berbicara tentang profil Kota Metro. Nah itu lebih bisa leluasa di sana disampaikan, sehingga kalau di latar belakang masalah itu yang umum saja, visi misi boleh disampaikan di awal, justru di awal. Kota Metro memiliki, setelah menyampaikan teori, kemudian menyampaikan Kota Metro memiliki visi begini. Nah baru kemudian salah satunya adalah sangat memperhatikan perempuan. Nah perempuan ini, peneliti akan melakukan penelusuran atau penelaahan khusus kepada perempuan atau pemimpin perempuan yang mengalami gangguan menstruasi. Nah, karena apa? Gangguan menstruasi itu dimulai dari terlihat adanya fase menstruasi yang begini.
Nah itu nanti akan lebih fokus Nanti waktu Bapak sehingga membahas habis rektor poinnya tolong adalah di video ingin ini kan mau melakukan dimasukin YouTube. penelitian Itu agak terkait dengan video pakai HP Bapak. Iya pakai HP ini. adakah pengaruh, Kan mereka udah Bapak adakah video, pengaruh udah Bapak videoin Bapak. gangguan Saya menstruasi terhadap duduk di situ karena kepemimpinan perempuan ya di dari kota awal sampai Luwu. habis ya. Oke, nanti Eh, duduk situ aja. ini penelitian saudara sendiri ya, tulisan saudara sendiri ya. Ya, pasti dong. Pak Azmi pasti nggak bisa karena nggak punya ilmunya kan. Ilmu kedokteran Pak Azmi nggak punya, pasti nggak bisa. Nih, Ya, ini ada yang minus karena minus tanda tangan ya. Jadi diragukan ini tulisan saudara atau bukan. Di kata pengantar belum ada tanda tangannya. Itu harus dilengkapi. Lalu kemudian karena ini penelitian maka menggunakan kata peneliti, bukan penulis gitu kan. Kalau penulis nanti kalau sudah jadi buku itu bisa dibuat sebagai penulis. Kemudian ya beberapa tulisan-tulisan yang perlu diperbaiki, misalnya menunjukkan, kurangkan dan seterusnya itu ya. Karena ini penting. Lagi-lagi ini adalah tulisan wali kota, jadi kualitasnya harus bagus. Dari aspek penulisannya juga begitu. Itu ya beberapa hal, hanya tulisan-tulisan saja yang perlu diperbaiki, spasi dan lain sebagainya, sehingga betul-betul ini menurut saya ilmu baru bagi saya, karena dengan tampilan teori-teori yang ada ini justru saya kemudian tahu ilmu-ilmu kedokteran tentang menstruasi. Ya memang itu tadi perlu fokus fase menstruasi itu penting. Karena dari fase menstruasi itu akan melihat, kan ada ya Pak, fase menstruasi dilihat dari usianya, lalu kemudian bagaimana terkait dengan ketahanan tubuh gitu kan, terkait dengan daya pikir gitu kan. Dari usia yang ada itu apakah kemudian berpengaruh terhadap ketahanan tubuhnya, berpengaruh terhadap daya pikirnya, sehingga kemudian tadi dampak akhirnya berpengaruh terhadap kebijakan. Itu sangat penting gitu. Barangkali itu Pak Ketua yang bisa ya, saya demikian sampaikan pembahas secara satu umum. Ibu Rektor Kemudian membahas proposal tesis metode penelitian Dr. yang Wahdi, sudah menggunakan mix SPOG, method ini Dr. Wahdi Sirajudin, perlu SPOG. Demikian. dipertajam Wassalamualaikum dengan warahmatullahi nanti wabarakatuh.